Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Omate, channel yang membahas seputar dunia Mini 4WD. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe apabila teman-teman menyukai konten-konten Mini 4WD seperti ini. Oke, di sini saya punya suatu kit dari brand All Day ya. Ini brand All Day Team of Dream. Dengan nama Fire Phoenix. Yap. Ini entah sempat ada serial TV-nya atau tidak, tapi kayaknya sih. Nah, tolong komentar di bawah apabila pernah ada serial TV-nya. Dan ini masih tersegel baru. Dan dari gambarnya ini menggunakan bahan dengan diameter large. Oke. Nah, di sini ada peringatan ya. Bahaya tersedak terdapat bagian kecil. Tidak disarankan untuk anak di bawah 3 tahun. Dan ini nama perusahaan yang mengimpor untuk Mini 4WD ini. Ini made in China. Padahal sebenarnya ini menggunakan bahasa Korea, bukan China, tapi Korea. Yap, jadi Team of Dream ini adalah Mini 4WD dengan bahasa Korea, bukan China. Tapi ini made in China. Ya, suka-sukalah. Nah, ini kode produksi All Day ya. Team of Dream. Dan di sini sepertinya kita mendapatkan satu set gear set dengan rasio 4:1. Dan warnanya biru seperti ini. Entah ini 4:1 atau 5:1 ya, gitulah. Sasis. Nah, model sasisnya seperti ini. Oke, dan kita juga mendapatkan majalah kecil seperti ini ya. Majalah Team of Dream dari All Day. Jadi seperti itu dari boxnya. Dan harga untuk Mini 4WD ini ada di harga 35.000 dan saya membelinya di Cahaya Galaxy di Kabupaten Goa ya. Bukan di Shopee, karena harganya di Shopee atau di Tokopedia itu ada di kisaran 50 ribuan. Ya, itu terserah yang dagang mau beri harga berapa, tapi yang jelas ini cukup murah. Harga 35.000. Dapat kit All Day, Team of Dream, dan dapat majalah-majalah begini juga. Ya, itulah. Oke, sekarang kita unboxing. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu apa isi lembaran ini. Entahlah. Semuanya bahasa Korea. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung disambut dengan gearbox dan body, pelek, sasis, ban, perintilan, stiker, dan ya seperti biasa instruction book. Tidak ada lagi. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk melepas runnernya. Oke, setelah saya melepas dari runnernya, kita mulai dari bodinya ya. Bodinya itu seperti ini. Ya, cetakannya itu rapih. Yap, ini adalah desain original milik All Day. Bukan bootleg atau dibilang tiruan dari Tamiya, tapi ini adalah desain original All Day. Dilihat dari potongan, ini sangat rapih. Ya, namanya All Day, dia sempat booming di era 90-an dulu untuk brand KW. Dan di sini ada marking All Day. Yap, ini dia All Day 1999. Dari bentuk body ini bentuknya lumayan bagus. Yap. Lalu ornamen-ornamennya seperti ini. Ini bagian sayap. Ya simple, tapi lumayan. Oke lah. Lanjut ke sasisnya.
bentukan sasisnya seperti ini ya. Dan sasis ini pun adalah rancangan original dari brand Allday. Yap, itu Allday. Dan di sini 2002 Allday. Yap, berarti sasis ini lebih baru ketimbang bodinya. Bodinya tadi 1999 dan ini 2002. Dan untuk pemasangan baterainya ini dari bawah. Dan untuk tipe sasis ini adalah Super SW sasis. Entah apa maksudnya SW, tapi itu ada di sini. Terbalik. Yap, ini penutup saklar bagian depan ya. Dan untuk penutup baterainya atau pengunci baterainya seperti ini. Rumah motor. Ya, mirip-mirip dengan Super 2 atau VS chassis dari original Tamiya. Lalu gearbox seperti ini. Mirip apa ya? Mirip Super X. Yes, ini mirip dengan Super X chassis. Dan untuk roller stay bagian belakang, ini juga merupakan original rancangan dari Allday. Ya, oke lah. Untuk velg diameter large dengan 4 buah. Ya, pastilah 4 buah, namanya juga mobil. Ban large diameter dengan low profile, empuk, soft. Kita juga mendapatkan grease dan 4 pieces roller. 2 pieces roller yang menggunakan o-ring karet seperti ini. Dan 2 lagi yang tidak menggunakan o-ring karet. Dan untuk dinamo yang kita dapatkan seperti ini, khas Allday dari zaman dulu. Yap, ini tulisannya Allday. Dibandingkan Tamiya, Allday lebih berani untuk menerapkan brandnya atau menempelkan brand pada tutup motornya dibandingkan Tamiya yang kadang tertulis Mabuchi atau SMC. Tapi ya, itu nama pabrikan motor untuk Tamiya, SMC dan Mabuchi. Tapi ini bagus, dia membuat sendiri untuk motornya. Dan untuk gearset, kita mendapatkan gearset 4:1, hitam dan hijau. Ini seperti yang ada pada boxnya. Yap, hanya saja warnanya yang tidak akurat. Harusnya hitam dan hijau, tapi ini biru dan kuning. Ya, begitulah. Terminal ini seperti ya, dengan Mini 4WD kebanyakan model terminalnya. Yap. Ya, selebihnya samalah dengan Mini 4WD kebanyakan. Dan untuk stiker, stikernya ini dari bahan kertas. Ya, biasa. Ini mirip dengan Choosing Muang. Dan untuk propeller shaft, ini juga sudah cukup berkarat. Sepertinya ini barang lama. Untuk wheel shaft, ini menggunakan 72 mm, sama dengan yang digunakan oleh Super X chassis. 72 ya. Dia lebih panjang dibandingkan Mini 4WD kebanyakan yang hanya menggunakan 60 mm untuk wheel shaftnya. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk merakit Mini 4WD ini.
Setelah saya melakukan proses perakitan, ini seperti ini hasilnya ya. Sasisnya itu kuat, dan untuk gearbox dan part-part lainnya itu snap fit dengan sempurna. Ini bagus. Yap, ini sasis ini sangat bagus, kokoh, Super SW sasis. Dan apabila kita sejajarkan dengan Super X chassis, ini Super X, dari wheelbase ini sama persis ya, dan lebarnya pun sama. Lebarnya sama, hanya saja untuk all day ini dia tidak memiliki roller stay bagian samping. Berbeda dengan Super X, dia ada roller stay-nya. Dan untuk box baterai atau posisi baterai, all day ini atau SW chassis ini dia kebalikan dari Super X, dimana Super X harus membuka bodi untuk memasang baterai. Tapi untuk SW chassis ini cukup di bagian bawah. Cukup cerdas. Ya, tidak diragukan lagi all day, brand yang sudah cukup lama memproduksi Mini 4WD. Tapi sayangnya untuk Team of Dream ini sudah tidak diproduksi lagi untuk saat ini ya. Dan dilanjutkan oleh All Day Go For Speed, dan itu pun kurang laku di pasaran ya. Dan kalau tidak salah untuk Go For Speed sendiri itu sudah tidak diproduksi lagi. Tapi menurut saya jauh lebih bagus Team of Dream ini untuk seri Team of Dream dari All Day ketimbang Go For Speed. Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Mana yang lebih bagus, Go For Speed atau Team of Dream ini? Silahkan komentar di bawah. Oke, sekarang saya akan menyalakan dan kita lihat seperti apa gearset dari Mini 4WD ini. Posisi baterainya kebalikan dari Super X ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kekurangan all day. Untuk saklar ini kurang panjang ke bawah, jadi agak susah. Oke. Gearsetnya tidak begitu halus, tapi lebih halus dari RZ atau DD. Tapi terkadang DDVC model pun atau RZ juga dapatkan gearset dengan suara yang cukup halus. Baiklah, sekarang saya akan mengganti motornya dengan Mabuchi motor bawaan Tamiya. Apakah suara gearsetnya akan lebih bagus atau sama saja? Oke. Setelah saya mengganti motornya, kita dengarkan suaranya ya. Yap, tetap saja kasar. Karena saya tidak menggunakan grease-nya. Apakah seperti original Tamiya? Walaupun tanpa grease, dia tetap terdengar halus. Tapi ini walaupun suaranya kasar, tapi ini transmisinya cukup bagus. Tidak ada yang seret atau ada kekurangan-kekurangan bagaimana begitu sedikit-sedikit, tapi ini aman. Torsinya pun cukup. Dan untuk sasis seperti ini
Sama halnya dengan Super X, ini sangat fleksibel untuk bagian belakang, di mana dia bisa menggunakan roller stay model lama yang mirip dengan Super TZ atau FM Sasis, atau dengan roller stay yang seperti ini. Baiklah, kalau begitu saya akan lanjut untuk pemasangan stikernya. Setelah pemasangan stiker, seperti ini hasilnya. Stikernya cukup presisi, tapi menurut saya ini sedikit aneh. Kenapa? Ini seakan-akan maksa. Dari coraknya pun stikernya ini agak maksa. Alih-alih berbentuk burung phoenix atau fire phoenix atau phoenix api, ini malah macam kelelawar. Mungkin lebih cocok kalau warnanya hitam bukan putih, jadi macam mobil Batman. Sejujurnya ini masih jauh lebih baik ketimbang Go for Speed. Hanya saja karena ini terlalu maksa dari segi stiker. Untuk bagian depan sih hampir tidak ada masalah ya, hanya saja banyak yang tidak berguna. Tapi sepertinya ini desainnya dari China, jadi agak-agak nyeleneh. Seperti ada yang janggal dari desainnya. Yep, mirip barongsai. Padahal ini all day Korea. Tapi di boxnya sendiri tertulis Made in China. Jadi ya desainnya ini kemungkinan dari China. Untuk sasis saya tidak ada masalah. Untuk sasisnya ya oke saja lah, walaupun seperti lebar sebelah. Tapi untuk body ini kurang enak dipandang. Berbeda kalau Tamiya yang membuat desain, mau senyeleneh apapun desainnya itu pasti terlihat bagus. Tapi ini ya itu hanya opini pribadi saya. Itu cuman pendapat saya akan desainnya dan stikernya seperti apa ini. Ya bagaimana pendapat teman-teman akan desainnya? Bagus atau tidak? Kalau saya sendiri ya bagus-bagus saja lah. Tapi tidak terlalu menggugah. Mungkin untuk pajangan atau mainan anak janda, maksudnya untuk mainan anak sendiri atau mainan ponakan yang umur 10 tahun, mungkin dia akan gembira dengan Mini 4WD dengan desain seperti ini. Tapi kalau untuk penikmat atau pecinta Mini 4WD, saya rasa kurang begitu suka dengan desainnya. Yep. Jadi seperti itu videonya akan kit Fire Phoenix dari brand All Day ini. Apabila teman-teman menyukai konten seperti ini, like dan subscribe untuk mendukung channel Om Ate Mini 4WD ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.